Dan langsung saja yuk kita akan panggilkan kelompok kedua kita. Al-Fatih, Royana dan Mora maju ke depan. Oke, boleh tepuk tangan untuk mereka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini. Nih, gue rapin dulu pecinya. Ya. Nah, gampang. Boleh tepuk tangan untuk ketiga peserta di kelompok kedua. Coba Kak Irfan akan panggilkan nama kalian, ucapkan salam. Di sana ada Al-Fatih, 6 tahun, Balikpapan, 3 juz. Assalamualaikum. Selanjutnya, Royana, 8 tahun, Malang, 10 juz. Assalamualaikum. Mora, 10 tahun, Jombang, 30 juz. Assalamualaikum. Kasih semangat dong untuk mereka. Kita lihat ke belakang. Lihat dulu. Di LED kita akan bisa melihat ada buku nomor 5 sudah dipilih. Yang belum dipilih adalah nomor 1, 2, 3, 4, 6, dan 7. Silakan diskusi mau buku nomor berapa? 1. Udah diskusi di belakang kalian ya. Nomor 1. Dari isi buku nomor 1 yaitu api membakar kayu. Gambar apa saja yang ada hubungannya dengan ini? Silakan. Dan kisah Nabi yang mana yang ada hubungannya dengan api membakar kayu? Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua itu ada ayat apa itu? Doa. Doa yang ada di surat Al-Anbiya ayat 69. Al-Anbiya ayat 69. Kemudian yang ketiga apa itu gambarnya? Burung pipit membawa air. Burung pipit membawa air. Oke. Yuk kembali ke tempat. Kita mau dengar cerita dong yang ada hubungannya dan gambar-gambar yang kalian tempelkan itu. Silakan. Dimulai dari Al-Fatih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tahu tidak kisah Nabi Ibrahim alaihi salam? Nabi Ibrahim alaihi salam terkenal sosok yang gigih menyeru kaumnya untuk menyembah Allah dan tinggalkan berhala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung berhala, kaumnya murka besar. Kaumnya memutuskan untuk memberi hukuman bagi Nabi Ibrahim dengan cara membakar hidup-hidup. Api yang besar dinyalakan, begitu besarnya hingga panasnya terasa dari kejauhan. Nabi Ibrahim diikat dan dilemparkan ke dalam api itu. Namun Allah menunjukkan kekuasaannya dengan menurunkan wahyu. Dengan artinya, wahai api, jadilah dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Seketika itu burung pipit yang melihat Nabi Ibrahim yang sedang dibakar langsung menuju ke lautan untuk mengambil air dengan paruh kecilnya. Lalu ketika sudah diambil, si burung pipit pun menuju ke Nabi Ibrahim untuk meneteskan air yang sudah didapatnya tadi. Aku tahu dengan paruh kecilku ini aku tidak bisa menyelamatkan Nabi Ibrahim yang sedang dibakar. Tapi aku sudah berpihak kepada Nabi Ibrahim. Dari kisah ini pelajaran yang kita bisa ambil adalah Allah akan menolong hambanya yang bertakwa. Dan sekecil apapun usaha kita bernilai di sisi Allah sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tantangan berikutnya adalah sambung ayat yang akan diberikan oleh Akil. Kalian sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah mereka sudah siap. Silakan Akil. Al-Fatih, sambungkan ayat yang saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. Cukup. Soal selanjutnya untuk Royana. Bismillahirrahmanirrahim. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Cukup. Selanjutnya soal untuk Mora. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Cukup. Shadaqallahul azim. Allahumma rahmna bil Quran. Al-Fatih, Royana dan Mora. Boleh tepuk tangan untuk mereka. Al-Fatih ini tim Lukman ya, dari Asrama Putra. Betul Lukman? Kemudian Royana ini dari tim Sulaiman. Dan Mora ini dari tim Aida. Oke, silakan kalian bergeser dulu ke kanan. Oke, dan Kak Irfan panggilkan lagi kelompok 1. Ayo Adifa, Oka dan Azkia. Bergabung lagi dengan kelompok kedua. Silakan sini. Tadi tugasnya sudah banyak diberikan. Kak Nabila, bagaimana mengenai bacaan ayat-ayatnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Dari segi penampilan mulai dari Adifa, ayat yang dibaca terlalu jauh ke Irfan. Memang dia di halaman yang sama, tapi melompat 3 ayat. Ya. Dari segi hafalan perlu dikuatkan lagi. Berikutnya buat Oka. Untuk Oka hari ini banyak sekali catatan dari Kak Nabila, mulai dari ta'awudz ar-Rahmani. Tadi terlalu banyak getaran di harf ra. Sampai ketika membaca inna haula'i yuhibbuna, suara haknya hilang, dan ada juga suara tha dibaca shin. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna, tadi harful mim di sini juga kurang jelas. Baik, berikutnya buat azkiya, dari segi bacaan, buat azkiya yang pertama ketika ta'awudz, ya, a'udzu billahi minasyaitani, sempurnakan kasrahnya, ya, jangan syaitane, jadi nggak boleh asyaitani, sempurnakan kasrahnya. Sama juga ketika membaca fahum la yarji'un, ya-nya tipis, ya, la ya. Kelompok kedua mulai dari Al-Fatih, ya, karena bila lihat 2 hari ini Al-Fatih sering batuk, jadi mudah-mudahan kedepannya bisa lebih sehat lagi. Ketika membaca wahullu asawira, tadi sinnya tidak terdengar dengan jelas, juga harf shin tadi wasaqahum rabbuhum syaraban, harf shin juga tadi kurang jelas, ya. Berikutnya ada royana, ya, royana ketika ta'awudz a'udzu billahi, lamnya ditipiskan, yang billahi tapi billahi. Ada juga suara huruf qaf tadi berubah suara huruf kaf, as-sawa'iqi, as-sawa'iki, wallahu muhitun, tadi suara haknya juga terdengar kurang jelas. Berikutnya ada mora. Mora tadi bacaannya sudah cukup bagus, tingkatkan lagi dan istiqomah lagi. Oke, tepuk tangan untuk Kak Nabila, ilmu untuk kita semuanya. Terima kasih Kak. Kisah Nabi Muhammad tadi di kelompok 1 bagaimana, Bi? Ya, mereka dalam menyampaikan kisahnya untuk kelompok 1 tadi sudah benar. Jadi ringkas, padat, dan sistematis. Dan juga kelompok 2 dari segi penyampaiannya pun juga sudah benar ceritanya. Memang untuk kisah Nabi Ibrahim memang yang masyhur itu banyak cerita-cerita. Kalau dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang api ini, Allah berfirman, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim. Jadi pas membaca ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan bahwa untung Allah berfirman wasalaman ala Ibrahim, dan selamatkanlah Ibrahim. Seandainya Allah hanya mengatakan ya narukuni bardan, wahai api dinginlah, kata Ibnu Abbas, lamata Ibrahim bisa bilbard. Nah, Ibrahim akan meninggal dunia atau meninggal karena saking dinginnya api itu. Jadi kita itu dalam menjalani hidup ini, teman-teman semua pemirsa yang Allah muliakan, kalau kita semua selalu belajar dari kisah-kisah dalam Al-Quran, ternyata itu adalah merupakan bagian dari manhaj, dari pedoman hidup yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Tepuk tangan dong untuk Abi Amir Faisal. Terima kasih, Bi.